Sekolah Guru Digital akan membantu acara ini sampai selesai. Yang terhormat Ibu Merita selaku narasumber yang telah bergabung pada kegiatan Zoom hari ini. Kemudian yang sangat berbahagia kepada seluruh peserta pada kegiatan pembuatan media interaktif menggunakan Assembler Edu. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan hingga kita masih diberi kesempatan bertemu dalam kegiatan acara virtual meeting pada siang hari ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, mengingat waktu, langsung saja masuk ke bagian pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Ibu Merita. Silakan Ibu. Oke, ya, terima kasih Kak Mira ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merita Diana. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang assembler. Assembler ini adalah, saya izin share screen ya. Terlihat tidak? Terlihat tidak Kak? Sudah Ibu. Oke ya. Terima kasih. Nah, assembler ini Bapak Ibu merupakan suatu aplikasi ya. Aplikasi di HP juga ada ya. Di Play Store bisa Bapak Ibu cari dengan namanya aplikasi Assembler Edu ya. Tadi gambarnya ada seperti tadi ya, huruf A terus ada tulisan edunya. Nah, jika kita menggunakan browser ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu silakan kunjungi Assembler Edu, assemblerworld.com ya. Maka dia akan tampilannya seperti ini. Apa sih assembler itu gitu? Sebenarnya assembler itu merupakan aplikasi untuk membuat media pembelajaran yang mana dia itu berbasis augmented reality atau apa ya, membawa dunia nyata ke anak. Nah, ini gambarnya tadi ya, seperti tadi. Ini yang gerak-gerak ini Bapak Ibu namanya Blair. Blair itu memang icon dari assembler ya, yang mana menyatakan anak-anak yang bermain gitu ya. Kita lihat kenapa assembler gitu ya. Nah, assembler ada kelas Bapak Ibu. Jadi hampir sama seperti classroom ya. Tapi dia kelasnya lebih interaktif ya. Jadi kalau di classroom itu dibatasi berapa ya? Ada yang 500, ada yang 250. Nah, kalau di assembler ini tidak gitu ya. Tidak dibatasi, jadi mau berapa anggotanya ya ini aja, semasuknya aja. Ketika link dimasukkan maka dia akan tersambung saja. Nah, di sini saya sudah beberapa kelas yang ada ya, karena memang sudah menggunakannya sudah hampir berapa bulan ya, hampir 1 tahun ini ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu install assembler ya di Play Store, nanti ada panduannya ya di LMS Guru Digital ada. Nah, Bapak Ibu nanti akan melihat adanya kelas ya. Kalau kelas ada ya, maka dia akan tampil seperti ini. Tapi jika belum ya belum ada, nanti Bapak Ibu buat sendiri dengan cara yaitu tambahkan kelas gitu, tambah gitu ya. Tambah itu untuk menambahkan kelas, terus tulis nama kelasnya apa gitu, deskripsi kelasnya apa. Contoh saya buatkan di sini kelas guru assembler aja ya, assembler edu Juni 2022 misalnya ya. Ini misalnya
deskripsi itu ya tulisannya aja. Ini adalah kelas pembuatan media interaktif dengan assembler gitu, atau Bapak Ibu menuliskan sesuai dengan Bapak Ibu buat sendiri gitu. Misalnya ini kelas IPA atau ini kelas matematika, terserah Bapak Ibu ya. Nah, yang di sini adalah latarnya. Kalau di classroom Bapak Ibu, ini agak ada sedikit kekurangannya ya. Kalau di kelas assembler ini dia hanya disediakan ini Bapak Ibu, latarnya. Misalnya saya ya, ini udah pernah saya pakai warna saja misalnya ya. Saya pilih warna kuning misalnya. Atau mau pilih yang berada coraknya yang ini. Emang kamu warna kuning? Kan bukan warna kuning. Lalu buat ya, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kode kelasnya, ini ininya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya mengajak murid Bapak Ibu, maka klik di tanda titik 3 ini. Ini bisa di undangan, kode kelasnya ini disalin, terus kirim ke WA grup kelas Bapak Ibu. Atau pengen mengajak muridnya untuk bergabung dengan kelas, sama ini disalin, bagikan tautan, kemudian salin, bagikan di grup grup kelas Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ini kita contohkan, misalnya saya contohkan ya, Bapak Ibu nanti bisa tidak bergabung gitu ya. Oke, maaf, saya bagikan nanti di grup WA saja ya. Undang kelas, misalnya salin tautan ya, akan saya kirimkan ke maaf, ini setelan ke grup kita ya. Misalnya ini link gabung kelas. Ini digunakan biasanya untuk mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Nah, nanti andai Bapak Ibu tidak bisa gitu ya, sebelum ini belum bisa, nanti akan saya lebih jelaskan lagi. Lalu mana ini? Oke, nah itu ya tadi caranya untuk bergabung dengan kelas. Lalu apa itu assembler? Assembler kan tadi sudah saya jelasin ya, membawa dunia nyata materi pelajaran kita itu ke anak gitu ya. Objeknya tadi keunggulannya ada kelas ya, kemudian dia 3D ya, terus ada gambar kotak, ini berarti buat, kemudian bisa lintas platform. Di assembler ini bisa memakai Canva, Quizzes itu, dan berbagai macam ya, jadi bisa dikolaborasikan. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tampilan di HP dia seperti ini, apa sih namanya, ada tulisan seperti ini, assembler gitu ya, ada kode kelas apa gitu, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian bagi guru ya, bagi guru ternyata assembler ini ada semacam komunitasnya Bapak Ibu. Komunitasnya itu namanya, akan saya sampaikan di sini, ACE ya, namanya ACE. Ini ACE itu Assembler Certified Educator. Jadi ada semacam apa ya, perkumpulan guru-guru yang menggunakan assembler ini untuk membuat media pembelajaran. Nah, di ACE ini Bapak Ibu ternyata harus daftar dulu gitu.
daftarnya gimana gitu, kita lihat ya. Atau kalau ininya bahasa Indonesia, pendidik bersertifikat assembler gitu. Daftarnya kemana gitu ya? Daftarnya di sini. Daftarnya ini ya, ada komunitasnya. Nah, sebenarnya komunitasnya apa ya? Bukan semacam kayak politik, bukan, tapi hanya bertukar informasi gitu antara guru yang satu dengan yang lainnya dalam membuat media pembelajaran, tapi yang menggunakan assembler gitu. Kemudian apa sih yang dilakukan gitu, yang dilakukan oleh ini apa sih komunitas itu ya, setiap event misalnya setiap bulan ada yang namanya challenge ya. Nah, biasanya guru-guru yang bergabung dalam komunitas ini akan berlomba-lomba menghasilkan proyeknya atau proyek apa ya, media pembelajaran yang dibuatnya gitu. Nanti yang terbaik akan diumumkan dan biasanya mendapatkan merchandise dari assembler gitu. Terus untuk siapa sih assembler ini gitu? Ya untuk semua guru gitu ya. Bagaimana saya bisa menjadi assembler tadi? Nah, cukup caranya pertama kali ya unduh dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store, boleh cari Assembler Edu, lalu kunjungi dashboard ya, kunjungi tautan ini, kemudian jadi komunitas ya. Itu caranya. Apa boleh gitu ya, enggak ikut terus make ya, boleh aja gitu. Tapi keuntungan jadi apa sih komunitas ini, dia ada level-levelnya, level 1 sampai level 18 ya. Soalnya saat ini saya berada di level 18 ya, di terakhir ya. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau sudah levelnya itu bertambah maka objek 3 dimensinya itu tidak hilang Bapak Ibu, jadi bisa digunakan akunnya itu selamanya gitu. Kalau baru bergabung dikasih trial gitu ya, nanti naik lagi kalau mengikuti ditambah 3 bulan, naik lagi tambah gitu sampai ketika level 18 maka akan mendapat akunnya premium seumur hidup gitu ya. Itulah keuntungan dari ACE ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ketika sudah selesai menjadi ketika sudah menjadi anggota ACE, sudah ada akunnya, sudah buat seperti tadi ya, tinggal diunduh, ikuti langkah-langkahnya. Maka nanti Bapak Ibu tinggal membuat proyek gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan semua mata pelajaran ini ya, yang bisa dilihat di topik namanya ya. Ini adanya di aplikasi ya Bapak Ibu. Mata pelajarannya ada ilmu kehidupan, fisika, matematik, kimia, geografi gitu. Ilmu komputer umum ya. Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya tidak semua bisa terbuka kalau baru gitu ya. Tapi ketika kita mengikuti dengan rutin gitu ya, tugas-tugas S-nya itu dikerjakan, maka kita akan naik level. Setelah itu kita bisa semua mengakses proyek-proyek ini atau mata pelajaran ini atau media pembelajaran yang dibuat di sini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan lagi gimana sih cara buatnya gitu. Nah, cara buatnya itu diklik yang tanda kubus ya, tulisannya kamu. Nah, ini proyek-proyek yang sudah saya buat gitu.
Saya akan menunjukkan proyek yang sangat sederhana gitu ya. Coba ini mau tidak ya? Lihat dalam 3 dimensi. Ini hanya dalam satu slide kayaknya, hanya ya tidak saya beri apa-apa, hanya satu slide. Objek 3 dimensinya hanya satu, hanya belajar bumi gitu ya. Nah, ketika saya klik maka ada semacam tulisan gitu ya, oh bumi itu kayak gini gitu. Nah ketika saya klik lagi maka dia akan berinteraksi dengan berputar gitu, terus atau apa sih, membesar, nah gitu ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya objeknya hanya satu gitu, tapi ketika interaksinya itu ya dia membesar, berputar, nah itulah yang akan kita pelajari atau kita buat gitu. Oke, nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Itu proyek yang sangat sederhana, hanya satu scene gitu. Nah ketika kita membelajarkan ini pada anak gitu, maka anak itu akan nggak ngayal lagi bumi itu kayak mana gitu. Nah ini kan di HP masing-masing anak gitu, jadi biarlah anaknya yang mengkliknya gitu. Jadi ketika dia mengklik keterangan berupa angka 1 maka muncullah keterangannya. Ketika dia mengklik bendanya maka bendanya akan menunjukkan interaktiviti sesuai dengan yang dirancang oleh gurunya. Nah sekarang kita akan belajar. Oh iya, jika Bapak Ibu misalnya ingin bertanya atau apa gitu langsung menyela, tidak apa-apa Bapak Ibu, sambil saya menjelaskan ya. Nah langkahnya membuat seperti itu yaitu dengan cara satu, tanda tambah ini, buat proyek baru. Nah seperti ini. Karya ini bekerja dengan sinyal ya, bekerja dengan online dan ya tergantung sinyal juga. Nah Bapak Ibu, dia akan tampil seperti ini. Ini namanya apa? Alas atau pembatas atau kanvas ya. Inilah tempat untuk membuat media pembelajaran tadi. Kalau tadi tidak saya warnain, maka untuk mewarnainya cukup pilih yang ini. Maka kanvasnya akan berubah. Nah, seperti itu. Tapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Nggak mau saya mau yang biasa aja, ya nggak apa-apa gitu. Atau mau saya yang hitam gitu, ya boleh. Nah, seperti itu. Terserah Bapak Ibu lah. Yang disukain yang mana. Ini untuk menyimpan ya. Jangan lupa ketika proyek di assembler dibuat, ini namanya studio assembler ya Bapak Ibu, tempat kita berkreasi, tempat kita membuat media pembelajaran itu. Yang ini objek 3 dimensi, yang bawahnya image itu objek 2 dimensi, yang teks itu untuk menuliskan teks. Seperti itu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya izin sebentar ya. Mohon maaf
Bapak Ibu saya lanjutkan lagi masih ya. Nah, ketika saya klik objek 3 dimensi, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, objek 3 dimensi ini Bapak Ibu, jika di sini tidak ada yang Bapak Ibu pengen gitu ya, oh ini masih kurang gitu ya, ya tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa membuat sendiri, lalu diupload di sini objeknya. Buatnya pakai apa? Buatnya ya pakai aplikasi ya, ada yang namanya Blender, ada yang berbagai macam ya. Kalau buat 3 dimensi itu ya agak rumit ya. Terus misalnya image gitu ya, gambar 2 dimensi ini sudah disediakan banyak. Tapi jika Bapak Ibu misalnya kurang, oh nggak ada foto saya gitu ya, saya mau mengupload, boleh diupload di sini. Sedangkan yang ini ya jelas diupload ya. Saya akan menunjukkan dulu misalnya membuat objek 3 dimensi ya. Kita klik yang ini. Kita belajar apa ya sekarang ya? Bapak pesertanya dari guru apa ya? Enggak ada ya. Tahu ya udah, kalau ini saya pilihkan saja apa ya, misalnya edukasi saya pilih ya. Nah, ini muncul misalnya saya mau pilih mana gitu ya. Boleh pilih apa saja Bapak Ibu pilihannya. Ini virus apa ya? Corona ada nggak? Hepatitis, herpes, HIV, influenza. Ya, influenza aja. Diklik maka dia akan tampil ya. Nah, seperti ini. Dia akan tampil gitu. Oh ya. Ini ada keterangan move, ada rotate, ada scale. Maka ketika kita klik ya, kalau dia sudah berwarna kuning, maka itu bisa kita tarik ke atasin. Mau ke samping juga gitu. Ini diklik dulu sampai berwarna kuning. Kemudian dia ini bisa diputar Bapak Ibu. Nah, ini namanya 3 dimensi itu. Ini bisa diputar-putar. Usahakan ini frontnya ini di depan, karena dia tampilannya itu lewat front itu ya gitu. Nah, seperti ini misalnya. Lalu segini udah cukup belum ya murid saya? Ya, cukuplah, nanti bisa kita interactivity. Dan kita simpan. Kita kasih nama apa ya proyeknya? Virus flu misalnya. Di submit. Nah, ketika sudah ada tulisan save berwarna hijau ini, maka proyeknya tersimpan gitu ya. Oh ya, saya mau memberi nama gitu ya. Ini objek 3 dimensi. Saya tulis terangannya virus influenza. Nah, warnanya ini jenis hurufnya bisa dipilih Bapak Ibu. Ini kayak mana ya? Kita coba-coba aja. Ini ketebalan huruf tadi berapa gitu ya? 3 kegedean misalnya 0,25 misalnya 0,1 lah. Kalau nggak dirubah ya nggak apa-apa juga gitu. Terus warnanya mau dirubah warnanya, maka pilih ini place gitu ya. Nah, dia tampil sama seperti tadi. Jika ingin dinaikkan, naikkan. Jika ingin di samping, maka taruh samping. Dia kurang ke sini gitu ya. Mana dia supaya maju? Aduh, masuk dia. Nah, kalau dia kayak gini, maka perlu dinaikkan. Tinggal diklik, tarik saja. Ini tampilannya masih tenggelam ya.
maka dia harus dinaikkan lagi. Nah, kurang ke sini. Nah, ini kan agak susah ya. Kita tarik gini aja, kita putar. Nah, yang ini, yang Z-nya kita naikkan. Oke, coba kita lihat. Nah, ini mesti ngambang ya tulisannya. Kita taruh di lantainya. Nah, terus seperti itu gitu ya. Apalagi nih? Yang tadi nih. Maaf. Mana tadi ya? Dah. Lalu diapain ya? Oh, tadi bergerak deh ya. Oh, saya akan masukkan dulu objek 2 dimensi dulu ya. Nggak enak kayaknya tidak ada background gitu ya. Kita kasih background dulu. Backgroundnya apa ya? Pendidikan aja lah. Cari background ya untuk gambar. Karena kalau virus itu, nah kayaknya di sini aja. Di sekolahan lah gitu ya. Nah, ini hanya berupa gambar. Ini bisa diganti dengan foto bapak ibu. Ini kurang besar ya. Jadi harus kita besarkan gambarnya. Caranya pakai scale. Nah, ini yang dipilih ya. Ini kalau ditarik maka dia besar. Nah, dia tampil belakang gitu. Cukup nggak segitu? Kita lihat ya. Oh, ternyata virusnya di situ. Jadi kita klik saja. Backgroundnya kita tarik ke belakang, ini tarik ke bawah. Nah, seperti itulah kira-kira. Apa kurang gede? Kurang besar ya, kita scale lagi. Kita taruh lagi ya. Ternyata dia masuk ke bawah ya. Masuk ke bawah berarti ini dinaikkan lagi. Nah, kita lihat ke ini, kita putar di sini. Nah, enaklah kita ini tarik saja. Nah, supaya ada jaraknya. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu jangan lupa simpan. Setiap ada langkah baru maka disimpan. Nah, ketika guru kita mau nyelasin ya, ini dia kan butuh interactivity ya buat tampilnya bagus itu. Ini saya kasih dulu keterangannya ketika murid mengetap atau mengetap atau apa ya, menyentuh virus ini, maka akan ada tampilan namanya anotasi gitu ya. Jadi anotasinya misalnya apa? Virus influenza. Ya terserah Bapak Ibu ya. Mau ditulis apa? This influenza sangat menular misalnya. Menular melalui udara. Tabnya ini berupa apa? 1 atau A, terserah Bapak Ibu. Ini kamu dikasih warna juga boleh. Kenapa merah gitu warnanya sering? Ya karena warna merah ini lebih terlihat ya. Nah, ada nggak ini? Oh belum, katanya tap on the specific area, maksudnya tekan tempat naroknya di mana. Mana kok nggak muncul? Sini nekannya. Nah,
Ketika ada blare-nya muncul maka dia akan ini. Nah, kalau angka 1-nya sudah muncul seperti itu ya. Nanti murid kalau dia mau mengetap itu maka akan muncul tulisan atau keterangan gitu ya. Nah, saya ternyata ini ingin ketika murid juga menyentuh si virus, maka dia virusnya ini harus bergerak gitu. Enggak harus sih, saya pengennya dia bergerak gitu, maka saya buat inilah poin dari belajar media interactivity ya. Caranya diklik ya, objek 3 dimensinya atau benda yang akan kita beri interactivity, kemudian add interactivity. Misalnya move ya, move itu bergeraknya pindah, mau gerak kemana dia gitu. Misalnya ke depan, forward ya, berapa ya kira-kira ya, kalau 5 jauhan, kalau 10 kejauhan. Select targetnya ya pada virus, advance settingnya, waktunya dia bergerak kapan, 0, maka ketika diklik dia langsung berubah. Tapi ketika kita merubahnya itu jadi 1, maka ya 1 detik kemudian gitu ya. Kemudian durasinya dia bergerak berapa, 1 menit atau 1 detik. Kalau S ini 1 detik. Lalu apply, lalu kita tes. Oh, dia cuma segitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, dia bergerak dikit gitu. Oh, mau ditambah gitu ya, setelah dia maju move, saya pengen dia muter kemana gitu ya, mau ke kiri atau ke kanan, terserah kita. Kiri misalnya ya, berapa, 90 derajat, boleh, terserah kita ya. Apa mau 360 boleh. Start time-nya kalau tadi kan udah 1 detik, 0 detik. Nanti kalau 0 juga dia barengan, maka saya pilih 1. Maksudnya ketika dia bergerak ke depan, dilanjutkan dengan berputar. Oke, apply, maka dicoba. Nah, dia berputar seperti itu gitu. Lalu jangan lupa simpan. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah agak bisa memahami atau belum? Belum ada ya. Nah, kalau sudah, supaya muridnya tahu, oh ya, ini namanya slide atau skin ya. Ini supaya tampak, maka ini tulis aja di sini, virus influenza. Ini semacam kayak cover loh Bapak Ibu, menerangkan bentuk 3 dimensi virus influenza gitu. Deskripsinya. Nah, ini nanti proyek ini kan ada ini, kalau nggak dikasih gini dia kosong gini, maka di capture saja. Nah, sip, maka dia tampilnya seperti ini. Nah, supaya ini nggak kelihatan, nggak kelihatan slide-nya gitu ya, ini di hide thumbnailnya ya. Nah, lalu jangan lupa di save lagi. Oke. Mau dikasih keterangan suara ya, maka pakai video. Nah, videonya dari YouTube, cari
Ada nggak? Ini saya nih menutupi nih. Mana ya? Tidak bisa ya ini di move. Bisa saya move ya. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Jadi ini untuk memasukkan video ya. Video itu bisa berupa video gambar, bisa berupa suara saja. Ini kan udah ada gambarnya gitu. Kita butuh tuh suaranya saja. Kita tidak bisa memasukkan MP3, tapi suara dari bentuk video. Nah, videonya itu ambil dari YouTube gitu. Caranya diklik saja, lalu kita cari link YouTube. Misalnya YouTube-nya apa? Saya bukakan link YouTube ya. Saya cari misalnya virus influenza. Ada enggak ya kata-kata atau apa? Nah, ini apa itu terus? Coba ada suaranya enggak ini? Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor daging ayam selama lebih dari Hi everyone, I'm Tini, your pharmacist from Pahang Medical Center. So hari ini kita akan discuss atau nggak apa-apa ya pakai bahasa itu juga ya. Nanti Bapak Ibu silakan pilih lah. Saya menyontohkan misalnya tadi mengambil suaranya ya, maka linknya ini di copy ya, taruh di sini. Nah, kalau mau langsung dia bersuara autoplay ya, tapi kalau mau nanti pakai looping maka place ya, taruh. Ini kan ada ininya, ada apa sih namanya, ada videonya. Kita kan nggak butuh gitu loh, ini gambarnya ini kita sudah punya, kita hanya butuh keterangan. Maka caranya size-nya ini kita nolkan. Oke, kita simpan, kan nggak kelihatan lagi kan. Nah, seperti itu. Hasilnya gimana? Coba kita lihat. Ini saya tutup saja YouTube-nya. Ada tidak suaranya ya? Hi everyone, I'm ada ya pharmacist from suaranya. Pahang Medical Center. So hari ini kita akan discuss pasal influenza virus. Okay, kenapa I pilih tajuk influenza virus ni? Sebab winter season is just around the corner. Apa kaitan winter season? Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Kalau masalah apa sih suaranya gitu, Bapak Ibu pengen buat sendiri gitu dengan suara Bapak Ibu, maka Bapak Ibu buat video ya, video pembelajaran, terus menerangkan mata pelajaran itu gitu. Nanti dimasukkan ke dalam assembler seperti itu ya. Jadi ini sudah ada apa namanya, tulisan 3 dimensi, yaitu ini ya, virus influenza ini. Terus sudah ada objek 3 dimensinya, itu virus itu. Ini ya, objek 3 dimensi. Kemudian ada anotasinya yang ini, yang nanti ada keterangan ya. Kemudian ada objek 2 dimensi yang saya gunakan sebagai apa namanya tuh, background ya, seperti itu. Lalu bagaimana caranya gitu kalau sudah gini? Nah, kalau sudah gini udah cocok gitu, maka dipublish Bapak Ibu. Udah saya namain tadi ya, virus flu gitu. Kemudian projectnya ini menerangkan, misalnya menerangkan tentang virus
influenza misalnya ya. Kemudian di chapter lagi supaya ada tulisannya, lalu di browse ya, ini tentang apa gitu ya, kategorinya pendidikan apa-apa gitu ya, apa pop culture apa atau apa. Oh ya, ini misalnya mana ya, teknologi enggak juga ya, sains kali ya, maka pilihlah yang mana yang sesuai. Kemudian submit. Nah, jangan lupa ketika sudah, maka ini dipublish. Nah, ada tulisan seperti ini. Ini berarti publish sudah selesai. Sudah jadi satu proyek gitu ya. Tinggal Bapak Ibu buat sekreatif mungkin. Nah, ini Bapak Ibu di linknya di share ke ini ya, saya ulangin ya, ini web share link, copy link. Oke, katanya ya, saya copy misalnya di ini kita, di kelas kita. Nah, kayak gini aja udah bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu nanti kalau di sini saya buat di sini di kelas, copy link, share with classroom. Pilih ya. Classroom kita tadi apa ya? Assembler Edu ya. Nah, di sini ada nggak ya? Nah, tadi udah saya pilih ya, udah. Nah, kemudian di share. Nah, selesai gitu. Jadi tugasnya sudah selesai gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Saya stop share screen dulu ya. Oke. Mungkin Pak Joseph atau Ibu. Oh ya, durasi Bu Rizka, Ibu apa Ibu ya, ini mungkin ya. Durasi suara bisa diatur enggak? Nah iya, durasi suaranya bisa diatur lewat dulu saya share screen lagi. Maaf ya, saya share dulu desktop. Bisa Ibu, bisa diatur. Udah kelihatan lagi ya. Nah, di sini bisa kita edit lagi juga Bapak Ibu. Nah, di sini saya nggak ngomong lagi. Di sini apa yang kayak tanda kayak gini nih, dipilih, kemudian di suaranya kita pilih. Kita bisa ngatur di sini. Kalau mau mengatur jangan pilih autoplay ya, dihapuskan. Hi everyone, I'm Tini, your pharmacist from Pahang Medical Center. So hari ini kita akan discuss pasal influenza virus. Okay, kenapa I pilih tajuk influenza virus ni? Sebab winter season is just around the corner. Apa kaitan? Di stop ya gitu ya. Kita jangan di autoplay. Kalau autoplay itu ya main terus gitu ya. Kita pilih ini diatur play. Winter season ni dengan influenza virus. Kemudian di stop. Kapan nyetopnya gitu ya? Terserah Bapak Ibu nyetopnya kapan. Jadi tinggal diklik saja. Ini play, ini stop gitu ya. Seperti itu Ibu sampai Ibu Rizka. Atau ada yang lain silakan. Pak Joseph atau Ibu Rizka. Ada lagi nggak? Coba saya lihat nih. Oh, udah ya, udah saya jawab. Masukkan gambar. Ya Bu, sejarah Bu. Oh ya, pelajaran sejarah ya Ibu ya. Kalau masukin gambar,
Sama kayak tadi Bu. Dibagikan ya. Misalnya gambar ini nggak ada ya di pelajaran Ibu, maka di sini di image, lalu pilih yang mana ya? Nah, yang atas, upload ini Bu. Bapak Ibu ada nggak gambarnya misalnya? Misalnya saya punya gambar apa ya? Nah, ini pelatihan saya aja misalnya. Contoh aja ya. Ada gambar di Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu, dan tinggal klik saja. Nah, ini kan gambarnya. Udah muncul ini. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan, digedein. Nah, kan? Ini gambar dari ini. Enggak ada ini di itunya. Seperti itu. Lalu kalau mau gambarnya salah gitu, mau dihapus, ya seperti ini, di delete saja. Oke, bisa. Nanti dicoba ya. Oke, sip ya. Bapak Ibu, alhamdulillah sini saya, kalau untuk pelatihan assembler ini saya sudah punya beberapa grup. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya pengen mengikuti ya nggak apa-apa, nanti saya kirimkan linknya. Saya ini nanti bisa bergabung. Nanti sore juga saya akan mengajarkan ini cara ini ya, karena memang pembelajaran assembler ini butuh terus menerus ya latihan ya. Kadang yang mencet mouse aja lama gitu, jadi harus sering-sering berlatih. Nanti sampai bisa, insya Allah kita belajar ya. Sudah semua ya saya jawab. Oke, mungkin ada lagi. Jika tidak ada, saya serahkan pada Kak Mira sebagai admin. Silakan Kak Mira. Baik Ibu, terima kasih Bu Merita telah menyampaikan materi tentang jadi assembler ini merupakan aplikasi ya Bu ya? Ya, aplikasi bisa di HP ya, bisa di laptop. Yang penting internetnya lancar ini. Karena dia web browser ya. Oke. Semoga Bapak Ibu yang telah hadir pada kali ini dari namun pelatihan ini ketika Ibu jelaskan begitu saja. Nanti ada modulnya sudah disebut. Iya. Ada, bisa dilihat di LMS-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat video tutorial juga gitu ya. Bapak Ibu hanya saya beri tugas, nggak beri tugas ya, latihan lah ya, latihan gitu aja, buat satu proyek gitu ya. Nanti linknya tadi disampaikan, boleh ke WA group, boleh ke kelas yang saya buat tadi gitu. Penting Bapak Ibu mencoba. Nanti ada objek 3 dimensi sama 2 dimensi. Kalau belum bisa interactivity tidak apa-apa, nanti sering-sering ikut webinar, insya Allah bisa ya. Seperti itu mungkin. Nanti juga ada bimbingannya ya, bimbingannya. Bapak Ibu yang masih kebingungannya dalam perbuatannya, silakan nanti tanyakan di web group, nanti akan langsung dibalas. Tadi juga tugas ya? Ya, hanya berupa latihan ya. Ya, juga tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Oh iya, Ada maaf. pertanyaan Ibu. Bisa bikin file? Bisa di HP, bisa di laptop, bisa di mana-mana. Yang penting dia ada sinyalnya ya. Kalau ini nggak ada sinyalnya tidak 4G juga terkendala Bapak Ibu. Jadi
memang kalau semuanya web browser ya saat 4G itulah dia yang ini cepat, apalagi kalau sudah 5G ya lebih lancar lagi. Oke, itu saja. Nanti saya akan kirimkan link Google Meet ya kalau Bapak Ibu ingin apa sih memperdalam, dan itu ya gratis juga, nggak apa-apa. Tapi yang di sini hanya untuk pembuka saja gitu. Kalau tidak mengikuti, hanya mengikuti di sini saya juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, Mbak Mira atau Kak Mira silahkan. Iya, makasih Bu. Ya. Gimana Bapak Ibu ada di Bapak Mira biasa ya? Hah? Tidak ada ya? Halo. Tidak ada sepertinya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa. Oh iya, suaranya putus-putus. Oh iya. Oh iya Bapak Ibu, karena di sini cuacanya lagi nomor 11, mungkin menyebabkan jaringan. Nanti di link yang untuk sertifikat budget itu bisa dikirim paling cepat mau segala 3 jam, itu 15 hari. Nanti sertifikatnya masing-masing akan melalui dari yang telah Bapak Ibu daftarkan. Mungkin untuk terakhir kita bisa ambil untuk foto dulu ya Bapak Ibu. Oke. 3 ada. Mungkin Bapak ya sedang uji dulu kameranya Bapak dan Ibu. Halo Bapak. Tidak bisa ya kali. Diambil saja Kak Mira. Oh ya. Sip ya. Bapak Jasad, apakah disapa? Mungkin tidak bisa ya. Langsung saja Kak Mira. Ambil kamera yang foto. Terima kasih Bapak dan Oke, Ibu. ya. Terima kasih Kak Mira, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya izin live. Oke, Assalamualaikum.